sekarang kita akan menghitung rumus empiris dan rumus molekul. Jadi apa sih perbedaan rumus empiris dan rumus molekul? Jadi kita review sedikit ya di sebelah sini saja. Jadi kalau dia itu rumus empiris itu adalah rumus yang paling sederhana ya. Misalnya kita katakan misalnya CH4. Kenapa dikatakan paling sederhana? Karena C ini tidak bisa dikecilkan lagi. Jadi kalau C sama H mau dikecilkan, itu harus dibagi dengan angka yang sama. Misalnya C dibagi 2 hanya dibagi 2. Ini C tidak bisa dibagi lagi karena dia indeksnya memang sudah 1, sudah paling sederhana. Berarti ini adalah rumus empiris. Bagaimana dengan rumus molekul? Rumus molekul itu adalah kelipatan dari rumus empiris. Misalnya CH4 kita mau buat 2 kali lipatnya menjadi C2H6. Nah, C2H6 itu adalah rumus molekul yang terkadang disingkat dengan Rm, kalau rumus empiris terkadang disingkat dengan Re ya. Nah, jadi rumus molekul dari suatu senyawa C2H6 misalnya. Nah, jadi C2H6 ini masih bisa dikecilkan menjadi rumus empiris yaitu CH4 seperti itu. Jadi rumus molekul kita tanda saja selama dia bisa dibagi atau dikecilkan lagi, dia bisa dikatakan rumus molekul. Tapi jika sudah sangat sederhana, itu tidak bisa dibagi lagi, itu adalah rumus empiris. Jadi dengan kata lain rumus molekul adalah kelipatan dari rumus empiris, seperti itu. Nah, jadi kita coba baca di soal ya. Ini ada contoh soal. Contoh soal. Dari hasil analisis suatu senyawa diketahui mengandung 26,57% kalium, kemudian 35,6% kromium, dan 38,07% oksigen. Jika diketahui ARK 39, CR52, dan oksigen 16. Tentukan rumus empiris senyawa tersebut. Ya, ini yang ditanya adalah rumus empiris. Jadi di sini untuk mendapatkan suatu rumus senyawa, kita membutuhkan indeks ya. Jadi di sini unsur-unsurnya itu adalah ada K, ada CR, kemudian ada O ya. Jadi setiap unsur ini kan memiliki indeks ya. Di sini misalnya kita katakan X, Y, Z kan. Jadi indeks itu adalah berdasarkan perbandingan mol. Nah, mol itu diambil dengan rumus dari mana mol sama dengan massa per AR ya, atau MR. Cuma karena ini atom jadi AR. Misalnya kita ambil massa dibagi AR, itu akan mendapatkan mol. Mol itulah yang akan menjadi indeksnya XYR tadi, XYZ tadi. Dari mana kita mengambil massa? Massa itu diambil dari persen massa. Jadi karena tidak ada massa, kita anggap persen ini adalah persen massa. Jadi langsung kita masukkan dengan perbandingan mol. Misalnya K banding CR itu banding O. Ya, jadi kita bandingkan massanya dibanding dengan AR. Misalnya massa K dibagi dengan ARK. Kemudian massa CR dibagi dengan ARCR, massa O dibagi dengan ARO. Massa K di sini adalah ada 26,57%. Jadi kita anggap itu sebagai massa ya. 26,57% dibagi ARK itu 39 banding CR. Massa CR itu 35,36 dibagi ARCR itu berapa? 52. Oksigen itu massa oksigen itu adalah 38,07 dibagi 16. Ya, ini bisa kita cari, itu akan menghasilkan maaf ya. Ini berapa kita hasilkan? Ini dibagi itu akan menghasilkan 26 bukan ya, 0, ya. 0,68 banding 0,68 banding 2,379. Nah, jadi kan tidak ada ya indeks seperti ini ya. Karena berkoma-koma seperti ini kan tidak ada indeksnya seperti ini. Jadi bagaimana mendapatkan bilangan bulat sederhana? Caranya adalah dengan membagi dengan angka paling kecil.
Di sini angka paling kecilnya itu adalah 0,68 ya, di antara ketiga ini 0,68. Jadi 0,68 dibagi 0,68 itu 1, 0,68 dibagi dengan 0,68 itu 1, 2,379 dibagi 0,68 adalah berapa? 2 ya. Oh, lebih besar, berarti 3,5 ya. 3,5. Nah, di sini masih ada angka desimal. Jadi sudah kita bagi tetapi masih belum dapat bilangan bulat. Caranya dengan dikalikan lagi. Nah, jadi 3,5 ini kalau dikali berapa supaya dapat bilangan bulat? Dikali 2. Jadi 2, 1 kali 2, 2, 3,5 kali 2 itu 7. Ya, sehingga kita peroleh K-nya 2, CR-nya 2, O-nya 7. Nah, ini adalah rumus empiris ya. Ini adalah rumus empirisnya. Kalau misalnya ya, adik-adik ya, kalau misalnya di soal diketahui MR suatu senyawa KCRO ini memiliki MR misalnya 588 misalnya, ini misal ya. 588 diketahui. Ditanya adalah rumus molekul misalnya. Di sini ya. Ini sudah selesai sampai di sini. Ini misalnya. Misal ada ditanya di soal, diketahui MR-nya itu 588, ditanya adalah rumus molekul misalnya. Nah, caranya sama. Jadi kita harus cari dulu rumus empiris. Kita harus cari sampai sini dulu. Nah, setelah kita mendapatkan rumus senyawanya, baru kita mencari rumus molekul dengan cara adalah K2CR2O7 ya, dalam kurung N kali sama dengan MR. Nah, MR yang diketahui di soal tadi. Nah, ini dia, 5,88. Jadi kita cari dulu nih MR yang dalam kurung ini berapa? Sesuai dengan data AR yang ada di soal. K-nya itu adalah 39, CR-nya itu adalah 52, oksigennya 7 kan? Jadi kita cari misalnya 39 kali 2 tambah 2 kali 52 tambah 16 kali 7. Ini totalnya berapa? Coba dicari. Misalnya setelah kita cari kita dapat hasil, ini hasilnya 294 ya. 294 N kali sama dengan 588. N sama dengan, nah 588 ini dibagi dengan 294 itu hasilnya 2 ya, 2. Berarti N-nya 2. Nah, seperti tadi. Jadi kalau misal kita dapat angka di luar ini N tadi seperti tadi, ini N-nya. Misalnya ini N-nya 2 dikali kedua 2 kali C, 2 kali H, didapatnya 2 C2H6. Ini seperti itu juga. Jadi N ini dikali dengan ke dalam, dikali dengan K2 CR2O7 misalnya. Jadi kita dapat hasilnya misalnya sini ya, K2 CR2O7 ini dikali 2. Ya, jadi hasilnya adalah K4 CR4O14. Nah, ini misal ya adik-adik, ini misal kita sambung aja di soal ini misalnya. Misalnya ada soal seperti ini, caranya seperti ini gitu. Misal disambung, ditanyai rumus molekulnya diketahui MR, caranya seperti ini gitu ya. Tetap mencari rumus empiris seperti itu. Sekarang kita akan menghitung persentase unsur dalam suatu senyawa. Jadi di sini ada dua tipe jenis persentase. Ada persentase yang ditanya massa, ada persentase yang memang ditanyanya persen. Jadi kita bahas misalnya ada suatu senyawa itu contohnya ada suatu senyawa itu AMBN. Ya, jadi ada A dengan indeksnya M dan B dengan indeksnya N ya. Jadi misalnya ditanya persentase A itu dalam AMBN sama dengan, jika hanya diketahui persentase AMBN ini saja tapi tidak diketahui massa dari si senyawa AMBN ini, maka yang kita gunakan adalah indeksnya si, misalnya ditanya persen A, berarti indeks A di sini misalnya M ya, M dikali AR dari A ya, AR dari A
per MR senyawanya, MR total dari senyawanya si AMBN, ya, dikali dengan 100%, ya, karena senyawa itu 100%, ya. Nah, ya, ini kalau yang ditanyanya persen A di dalam persen suatu senyawa. Tapi bagaimana jika senyawa itu tidak diketahui persen, tapi diketahui massa? Kita ganti aja, misalnya misalnya yang ditanya massa, ya, massa A dalam AMBN, ya. Jadi senyawa AMBN ini tidak diketahui persen dalam hal ini, diketahui massa si AMBN saja. Maka caranya adalah dengan cara sama, indeks A ini yaitu M dikali dengan AR-nya A, diperkan MR dari senyawa AMBN ini dikali massa AMBN, ya. Misalnya massa dari AMBN, begitu, ya. Jadi nanti tergantung yang diketahui di soal. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Berapa persen, ya, berapa persen besi yang terdapat di dalam Fe2O3, ya, jika diketahui ARFE adalah 56, kemudian O 16, ya. Ini yang ditanya adalah persen, ya. Jadi di sini tidak diketahui massa, jadi kita anggap Fe2O3 ini, ya, 100%, ya. Jadi kita langsung persentase Fe dalam Fe2O3 sama dengan banyaknya Fe di sini kita cek, ya. Yang tadi, kalau tadi Mn, ya, di sini dibuat indeksnya yaitu 2. Berarti 2 dikali ARFE. Berapa ARFE? 56. Jadi kita kali 56. Nah, dibagi. Ini MR, seharusnya saya buat rumus, ya, Berarti 2 dikali ARFE per MR Fe2O3 dikali 100%, ya. Berarti 2 dikali ARFE itu 56 per senyawanya, kalau kita cari ini Fe-nya 56 dikali 2 ditambah O16 dikali 3, totalnya adalah 160 dikali 100% sama dengan 70%. Jadi dalam Fe2O3 terdapat 70% Fe saja, ya. Kita coba contoh soal jika diketahuinya massa, ya. Di sini berapa banyak H2SO4 yang dapat dihasilkan dari 500 kg belerang. Ini diketahui ARS adalah 32, kemudian oksigen 16, dan apalagi H, ya. Dan H-nya itu 1. Nah, ini sama aja dengan yang tadi, cuman kita
cari dalam bentuk masanya sekarang. Jadi yang ditanya adalah berapa sih massa H2SO4 dalam belerang. Berarti sama, jadi H2SO4 dalam belerang. Belerang tuh S ya, belerang S. Jadi karena ini adalah senyawa, jadi kita di sini Mr ya. Mr H2SO4 per AR ya. AR S dikali massa S. Ya, lihat di sini ya. Jadi kalau misalnya di bawahnya ARS, pasti yang di atasnya itu massa S. Seperti itu. Sama kayak tadi. Di bawahnya MR senyawa, di sini persen senyawa total gitu ya. Selalu seperti itu. Maka MrH2SO4 adalah, ini kalau kita cari, itu dapatnya 98 ya, sama ya kayak tadi kita carinya. Kemudian ARS itu 32 massa S-nya. Ya, ini diketahui di soal yaitu 500 gram ya. 500 gram. 500 kilogram. Tinggal dikali aja, kemudian hasilnya itu adalah berapa nih? 1531 ya, 2,25 kilogram. Jadi massa H2SO4 dalam belerang, kalau ada 500 belerang itu terdapat 1531 kilo H2SO4. Ya, demikian. Banyak ya.